Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini salah satu bentuk rasa cinta, rasa mahabbah, rasa tresno kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya diakui beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatan laka aw alaika kullun nasi yaghdu fa ba'iu nafsahu fa mu'tikuha aw maubikuha. Rawahu Muslim. An Abi Malik, dari Abi Malik. Abi Malik ini namanya Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Haris bin Asim Al-Ash'ari. Tapi beliau lebih dikenal dengan Abi Malik. Julukannya Abi Malik. Ulama-ulama zaman dulu itu seringnya dipanggil nama julukan, bukan nama aslinya. Jadi seperti Haris bin Asim Al-Ash'ari ini panggilannya bukan Haris, tetapi Abi Malik. Beliau ini salah satu sahabat Rasul. Beliau meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Meninggalnya karena ada wabah, ada penyakit. Kalau zaman sekarang corona. Ya, kalau zaman sekarang berarti corona. Pada hari itu bersamaan dengan beliau yang meninggal ini 4 orang. Ada Mu'ad, sahabat Mu'ad, Abu Ubaidah, terus siapa ini? Haris, dan satunya Sarohbil, ya. Ini salah satu sahabat yang meninggal kena wabah. Jadi ada 4.
Kalau zaman sekarang corona bukan hanya 4, berarti di Indonesia ini bisa saja 100, ya, ratusan pada saat itu ketika corona sedang puncak-puncaknya. Dan alhamdulillah kula panjenengan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu terhadap Haris bin Asim. Qala berkata siapa Haris, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, at-tahuru, adapun bersuci, syatrul imani, itu separuhnya iman. Jadi at-tahur, bersuci, itu separuhnya iman. Kalau panjenengan sudah bersuci, tadi berangkat ke masjid, ngambil air wudhu, itu sudah dapat separuhnya iman. At-tahuru ini kalau dibaca fathah ta, ya, at-tahuru ini berarti ada yang mengatakan alat untuk tempat bersuci. Alat untuk bersuci. Tapi kalau at-tuhuru, to-nya ini dibaca dhammah, tuhuru, ini berarti apa? Perbuatan suci. Ya, seperti kayak wudhu. Ada wudhu, ada wadu. Berarti kalau wadu itu berarti alat untuk bersuci. Tapi kalau wudhu berarti perbuatannya. Ini apa? Yang dimaksud dengan at-tahuru. Yang dimaksud bersuci itu apa? Mensucikan diri dari kotoran, baik yang bersifat fisik atau maknawi. Yang bersifat fisik contohnya kita bangun tidur tadi kan pasti kencing. Nah itu fisik. Tapi kalau maknawi ini kan tidak kelihatan. Jadi orang kafir itu bersih, tapi tidak suci. Sama dengan orang kentut, mohon maaf, orang kentut dengan orang yang tidak kentut itu kan tidak ada bedanya, karena tidak kelihatan. Itu yang dimaksud dengan maknawi. Tetapi kalau secara syariat, sesuatu perbuatan kalau dilakukan maka hadas itu hilang. Bisa saja dengan wudhu, bisa saja dengan mandi. Ketika kita mau sholat, bangun tidur, otomatis kita ini kan belum suci. Ketika mau sholat kita ngambil air wudhu, berarti kita ini dalam keadaan suci. Bangun tidur, ya tahu-taunya mimpi basah. Nah, ini berarti kita ini belum suci. Bagaimana cara mensucikannya? Berarti kita mandi junub atau mandi besar. Yang dimaksud syatrun ini apa? Separuh, ya, setengah. Syatrul iman. Jadi iman ini kalau kita kupas ini ada 3. Tasdikul kolbi. Yang dimaksud iman ini apa? Tasdikul kolbi. Hati kita ini yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Hati kita ini yakin bahwa Allah itu berkuasa. Allah Maha segala-galanya. Allah Maha sempurna. Seperti yang dijelaskan di dalam Asmaul Husna. Yang kedua, iqrarul bil lisan. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang ketiga, wa amalul bil arkan. Ya, kita lakukan dengan seluruh anggota tubuh. Contohnya sholat, tangan kita gerakkan, kaki kita gerakkan, ketika salam kelap kepala kita gerakkan, ketika membaca bacaan tasyahud atau bacaan ruku atau bacaan i'tidal dan semuanya itu lisan kita ini bergerak.
Itulah iman. Lah yang dimaksud dengan at-tahuru syatrul iman, ini bukan berarti syatrun ini setengah. Yang dimaksud setengah ini bukan berarti terus ketika kita wudhu ini dapat 50%, itu tidak. Jadi yang dimaksud nisfun ini kalau di dalam tata bahasa Arab bukan berarti 50-50. 70% dengan 30% itu juga nisfun. Oleh karena itu ada riwayat lain mengatakan isba'ul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu itu juga setengah dari iman. Al wudu syatrul iman, wudu itu setengah iman. Jadi yang dimaksud wudu ini adalah menyempurnakan sebagian iman, bukan mendapatkan setengah. Bukan 50%, 50% itu tidak. Seperti di dalam apa itu Allah juga menyampaikan qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi sholat antara saya dan hambaku itu nisfaini, 2 bagian. Nisfun itu kan setengah, berarti kan setengah, berarti Allah dapat setengah, umatnya dapat, hambanya dapat setengah. Bukan itu yang dimaksud. Kalau seumpama setengah berarti kan 50%. Yang dimaksud qasamtu as-sholata ini adalah apa? Bacaan suratul Fatihah ketika dibaca di dalam sholat. Surat Al-Fatihah itu ada berapa? Ada berapa ayat? Ada 7. Kalau seumpama nisfun ini dibagi 50%, difahami 50% berarti 7 dibagi 2. Ya tidak bisa, Pak. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama sampai keempat itu kan milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud ini pasti Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim itu miliknya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang wajib kita puji itu milik Allah, kembali kepada Allah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rahim, kembali kepada Allah lagi. Maliki yaumiddin, kembali kepada Allah. Berarti apa? 4 ayat ini milik Allah, haknya Allah. Sementara ayat yang ke-5, ke-6, ke-7 itu haknya kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah, setelah menyembah minta pertolongan kepada Allah, itu berarti hak kita. Hak hambanya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, itu juga hak kita. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini juga hak kita. Yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu apa? Ya siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir ayat itu. Nah, bukan berarti terus nisfun ini 50%, tidak. Jadi sesuatu kalau kita bagi, contohnya begini, Gus Dur ketika beliau wafat sedo, itu kita bahasakan separuh cinta Gus Dur, sedih, tapi separuhnya itu membenci Gus Dur. Bukan berarti ini seumpama 1 juta umat yang senang terus 1 juta umat yang benci, tidak. Itu hanya sekedar apa? Ya kalau bahasanya mungkin kiasan ya, sekedar kiasan saja. Jadi wudhu ini sebagai penyempurna separuh iman kita. Ya, itu yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman. Bahkan iman ini ada yang mengatakan bukan iman kita percaya kepada Allah, tidak. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan iman ini sholat. Yang dimaksud iman ini adalah sholat.
ketika sholat pertama kali itu kan bukan menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu pertama kali sholat kan tidak menghadap ke Ka'bah, tetapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian ketika ada perintah menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, itu para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya sahabat yang lain ketika sholat bertahun-tahun menghadap ke Masjidil Aqsa, ada perintah ke kiblat, ini bagaimana sholat mereka? Sehingga turun ayat, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka. Jadi yang dimaksud iman di dalam ayat Al-Quran ini apa? Sholat. Sehingga ada yang mengatakan at-tahuru syatrul iman, ini adalah yang dimaksud sholat. Nah, itu kan pendapat para ulama. Walhamdulillah, dan adapun alhamdulillah tamlaul mizan. Kulo panjenengan nek membaca alhamdulillah maka akan memenuhi timbangan. Ya, akan memenuhi timbangan. Dulu ada ulama dijuluki ulama alhamdulillah. Ya, semua yang diucapkan alhamdulillah. Kena musibah, alhamdulillah. Dapat kenikmatan, alhamdulillah. Jadi setiap ada kejadian-kejadian apapun selalu alhamdulillah. Bahkan pondoknya juga namanya pondok alhamdulillah. Ya. Melihat ada kemaksiatan, ketika dilihat, ya alhamdulillah. Ya, di Demak itu kan ada kali ya, kalau multifungsi. Kalau panjenengan ke Demak itu kan ke Semarang kan melewati Demak, itu kalau sebelah kanan itu kan ada kali. Nah, itu pemandangan gratis nih kalau lewat itu. Ya. Itu multifungsi, nyuci ya di situ, mandi ya di situ, mohon maaf, buang air besar ya di situ. Karena sudah menjadi adat mereka, jadi tidak merasa risih. Tapi kalau kulo panjenengan mandi di situ mungkin ya karena tidak terbiasa saja. Sehingga waktu itu Mbah Syahid kali Mbah Khalil Bisri lewat dan ulama-ulama yang lain melewati. Ada kiai-kiai yang muda-muda itu masih cengengesan ya, melihat Masya Allah. Ada yang istighfar, astagfirullahaladzim. Lah, Mbah Syahid ini melihat alhamdulillah. Ya, diberi kenikmatan. Itu seperti itu. Nah, alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Tetapi kalau kita kembali kepada at-tahuru syatrul iman tadi, itu para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud tahur ini mensucikan hati kita. Jadi kalau kita ini mendapatkan separuh dari iman, maka hati kita ini harus bersih. Bersih dari apa? Dari sifat penyakit hati, iri, dengki, hasud. Nah, ini sulit Pak nggih. Nah, tonggo punya mobil baru, kok mobilnya kok anyar, ganta-ganti, belum 5 tahun mobilnya baru. Sementara yang kita bertahun-tahun mobilnya seperti itu. Iri, dengki, memfitnah, ngerasani contoh. Ya. Tuku omah, beli rumahnya banyak sekali, sepeda motornya baru terus. Nah, ini harus kita bersihkan. Karena kalau kita bisa membersihkan penyakit hati, maka sempurnanya iman kita. Kenapa? Karena ada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kita
Juga Allah tidak melihat fisik kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Wonge ganteng gagah tapi atine elek, itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Wonge welek ya wis welek pokoknya, tapi hatinya ini mulia, nggak hasut, nggak iri, nggak dengki, mulia sekali. Ini di hadapan Allah sangat sangat mulia. Oleh karena itu, untuk memenuhi timbangan ini kita cukup membaca alhamdulillah. Cukup dengan alhamdulillah. Lah hadis ini kadang-kadang bertentangan dengan hadis yang lain. Ada dialog atau komunikasi antara Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini menyampaikan kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah perbuatan atau amal yang menjadikan saya ini masuk surga. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, bacalah la ilaha illallah. Cukup dengan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalau diletakkan, ya mohon maaf, langit dan bumi ini kalau ditaruh di timbangan, kemudian lafaz la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, maka masih berat la ilaha illallah. Oh, itu hebatnya la ilaha illallah. Seandainya ini timbangan, sebelah kanan langit dan bumi, kemudian timbangan sebelah kiri lafaz la ilaha illallah. Ini kalau ditaruh, maka seperti ini. Lebih berat la ilaha illallah. Ini kan pernah ada kisah Mbah Khalil Bangkalan, mungkin panjenengan pernah dengar. Ada santrinya Mbah Khalil punya hajat, kirim doa, kemudian sowan ke Mbah Khalil, Mbah Khalil kula gadah hajat, mungkin jenengan yang mimpin tahlil saged nggih. Oh, bisa. Karena yang mimpin tahlil ini Mbah Khalil Bangkalan, maka santri ini menyiapkan segala sesuatu, karena yang datang ini adalah bukan sembarangan orang, ulama, gurunya para ulama, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Akhirnya apa? Menyembelih sapi sing paling besar. Nah, karena yang datang Mbah Khalil. Nah, kalau yang mimpin saya panjenengan cukup pitik ngono ae. Pak Imam Syaroni yang mimpin, lapo kambing, gak usah kambing apalagi sapi, wis pitik ae. Nah iso telur, wong biasa, bukan ulama, bukan kiai. Tapi ini yang datang adalah Mbah Khalil Bangkalan. Sudah disiapkan sapi sing sempurna, yang besar, sing gemuk. Mungkin zaman sekarang ini mungkin sapinya Pak Jokowi ya. Ya, kalau Idul Adha itu kan terkenal besar ya. Mungkin seukuran sapinya Pak Jokowi yang biasanya kalau pas Idul Adha sudah disembelih. Mbah Khalil datang, acara dimulai. Mbah Khalil Bangkalan tahlilnya itu tidak seperti tahlil-tahlil kita yang malam Jumat itu, tidak. Cukup membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kemudian doa. Kira-kira panjenengan saumpama wonten kiai jenengan ngoten mawon terus wangsul terus jenengan kecewa napa mboten? Kecewa. Ternyata santrinya Mbah Khalil ini kecewa. Ya Allah, kok mek semono, kok cuma sebentar. Akhirnya sowan ke Mbah Khalil, Mbah Khalil, kok cuma la ilaha illallah 3 kali kemudian Muhammad Rasulullah. Kemudian akhirnya apa? Bawa sapi kamu yang satunya yang besar itu. Mbah Khalil kemudian sapi itu ditaruh di timbangan. Jadi Mbah Khalil nyuruh santri-santrinya untuk membuat timbangan yang dari kayu kelapa atau kayu jati untuk menaruh sapi yang sebesar itu. Kemudian Mbah Khalil nulis
lafal la ilaha illallah. Ditaruh di kertas kemudian ditaruh di timbangan. Jomplang. Jadi ini kertas yang ada tulisannya la ilaha illallah, sapinya begini. Ini yang nulis wali. Coba jenengan praktekkan mungkin. Nggih, jenengan sampai rumah buat timbangan kecil, nulis la ilaha illallah, kemudian dengan air ini santri. Ya tetap begini nanti. Wong kula panjenengan ini mboten wali. Itulah salah satu karomahnya Mbah Khalil. Lah kula panjenengan mboten gak ada karomah. Iya, wong awam ya. Kula panjenengan ini kan wong awam. Jadi saumpama satu buku ditulis la ilaha illallah tetap mboten tetap masih kalah dengan air ini. Beda kalau yang nulis itu Mbah Khalil atau Mbah Hasyim Asy'ari. Semuanya itu kan luar biasa. Jadi itulah cukup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka mengapa sih alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan? Karena lam yang di alhamdulillah lillah ini lil istighraq. Jadi memang orang kalau mengucapkan alhamdulillah ini pasti yakin bahwa segala sesuatu ini dari Allah. Jenengan maringi niki alhamdulillah. Ini yakin pasti hatinya dan pikirannya itu langsung tertuju kepada Allah. Mendapat rizki, mendapat informasi yang senang, alhamdulillah. Pasti yakin hatinya itu yang dipuji adalah Allah. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud alhamdulillah ini ada cukup alhamdulillah, ada yang mengatakan alhamdulillah ini adalah suratul Fatihah. Jadi ada dua pendapat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang mengatakan alhamdulillah, cukup dengan alhamdulillah. Ada yang mengatakan alhamdulillah ini adalah yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Kemudian selanjutnya wa subhanallahi walhamdulillahi, dan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi au tamla'u ma bainas sama'i wal ardo, antara langit dan bumi. Ini kalau dihitung berapa Pak jaraknya Pak? Kula mboten ngerti ini. Ya, sing ahli fisika dulu waktu sekolah pinter fisika, hitung-hitungan ya. Jadi kula panjenengan kalau membaca subhanallah walhamdulillah, ini sudah memenuhi antara langit dan bumi. Berarti pahala kula panjenengan ini sangat luar biasa. Sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ini sudah memenuhi apa itu? Memenuhi antara langit dan bumi. Wassolatu, dan sholat nurun. Orang kalau sholat insya Allah akan mendapatkan cahaya. Cahaya ini berarti balasannya. Sehingga di dalam hadis yang lain dijelaskan basyiril masyina fi dzulmi ilal masjidi bin nuritam yaumal qiyamati. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Insya Allah nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Oh, kalau hadis ini kan zulum itu berarti apa Pak? Gelap gulita. Loh, sekarang kan wis padang Pak, banyak lampu. Maksudnya apa? Panjenengan berangkat ke masjid ini tadi Pak, ini hadis ini kan konteksnya kan dulu, tapi hadis ini kan kontekstual, bukan tekstual. Hadis ini masih berlaku, hadisnya Kanjeng Nabi itu di kapanpun berlaku. Kalau hadis ini dimaknai tekstual, zulum ini berarti kan gelap gulita. Berarti hadis ini tidak berlaku pada zaman sekarang. Gitu apa boten? Tapi hadis ini adalah hadis kontekstual. Intinya apa? Kulo panjenengan ini kalau berangkat ke masjid, maka insya Allah nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Itu di dalam hadis ini. Wasodaqatu burhanun, dan sodaqo adalah burhan, bukti. Ya,
wong munafik itu ya sholat Pak, tapi malasnya luar biasa. Dan orang munafik itu kan nggak mau sedekah. Lah inilah bedanya orang munafik dan orang tidak itu. Pokoknya kalau kula panjenengan malas sedekah berarti orang munafik. Intinya di situ. Ya. Karena orang sedekah ini percaya bahwa ketika kita sedekah maka pahala kita dilipat gandakan. Selain itu apa? Rezeki kita juga dilipat gandakan, akan dibalas. Tapi kalau kita malas sedekah, berarti diri kita ini, termasuk saya pribadi, ini berarti apa? Munafik. Wasobru diaun, dan sabar adalah cahaya, sumber cahaya. Ya, orang kalau sabar insya Allah akan mendapatkan cahaya. Gampang Pak kalau ngomong nggih. Sabar ini, makanya di sini yang dimaksud sabar ini apa Pak? Wahwa as-sabru ala ta'atillahi, sabar taat kepada Allah. Jam 3 disuruh bangun, disuruh sholat sunnah, harus sabar Pak. Kemudian dianjurkan untuk berangkat ke masjid. Dengar azan ketika subuh, ini kalau imannya nggak kuat, geremeng, buanter ini azan. Ya kan? Ya ini imannya nggak kuat, sing azan dirasani. Apa meneh ngantuk, baru tidur jam 1. Ya, dengar azan jam 4 masih ngantuk, awak kesel kabeh. Wah, buantere Pak iku nek azan dirasani wong jenenge imannya nggak kuat. Padahal ini apa? As-sabru ala taatillah. Ketika dengar itu alhamdulillah. Ya kan? Itu seperti itu. Memang sabar ini berat sekali. Wong sabar untuk taat kepada Allah. Apalagi wasabru wal bala. Yang dimaksud bala ini apa? Ujian. Sabar untuk menghadapi ujian. Wal Qur'anu, dan Quran hujatan laka. Ya, Quran hujat laka au alaika. Jadi Quran itu bisa menolong kita, bisa menghancurkan kita. Ya, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka di alam kubur nanti akan ditolong Al-Quran. Kalau kita melawan Al-Quran, maka kita nanti akan dihancurkan Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran tidak perlu paham Pak, apalagi wis umur-umur sekula panjenengan iki. Wis pokoknya sepenting wae salat, wae poso, wae zakat, wae sedekah, wae infak, baca Al-Quran, wis cukup dengan itu. Terus hati ini ditata, tidak usah muluk-muluk, insya Allah urip kula panjenengan iki tentrem. Wong kula panjenengan ini mboten kiai ya, mboten ulama, mboten kiai. Kula panjenengan kan mboten dereng termasuk hambanya Allah yang paling dipilih. Ya, kadang-kadang sering nawar, ya kan, nawar-nawar kemaksiatan. Ya belum, jadi santai saja hidup itu. Wae sholat, ya Allah nanti zuhur berangkat ke masjid, pulang. Sampai di rumah mainan HP silahkan, lihat TV silahkan. Memang hidup kita masih seperti itu. Tingkatan kita membaca Al-Quran santai saja. Oke. Kullun nasi, setiap manusia, yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au maubikuha. Jadi yang dimaksud hadis ini, setiap manusia itu maksudnya adalah mengurusi dirinya sendiri. Ada yang menjual kepada Allah. Kalau panjenengan berangkat ke masjid ini berarti panjenengan ini menjual diri untuk Allah. Maksudnya apa? Taat kepada Allah. Ada manusia yang menjual dirinya untuk setan. Tidak sholat, wahai Ramadan tidak puasa, ya mohon maaf, judi, minum khamr dan seterusnya. Nah inilah. Jadi intinya apa? Manusia itu ada yang selamat dunia akhirat, ada yang
sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pelajaran pagi hari ini apa yang bisa kita ambil? Mari kita menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Sahabat Bilal sandalnya sudah di surga. Itu karena apa? Karena beliau selalu menjaga wudhu. Setelah wudhu kemudian sholat sunnah ba'dal wudhu. Nah iki kula angkat tangan Pak. Dereng saged juga wudhu kemudian sholat itu wes wudhu 5 kali itu sudah alhamdulillah. Untuk sholat 5 kali apalagi sampai menjaga seperti sahabat Bilal itu kula dereng saged. Pangeran Diponegoro kan beberapa kali ketika perang kan luput dari dari musuh. Ternyata apa? Ternyata beliau punya amalan. Amalannya apa? Beliau selalu menjaga wudhu. Itu salah satu karomah beliau. Selalu menjaga wudhu. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah mari kita belajar untuk diri kita ini agar suci. Itu menjaga wudhu. Yang kedua, memperbanyak alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kemudian menjaga sholat, sodaqoh, sabar, dan jangan lupa sidi akeh kalau bisa setiap hari membaca Al-Quran minimal 1 ayat. Sudah Pak, maco jangankan 1 ayat. Surat Al-Ikhlas saya baca terus Pak. Oh enggak, betul nopo-nopo, memang mampunya surat Al-Ikhlas. Betul nopo-nopo, karena dulu ada sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah ini pelajaran atau kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-23. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis yang penuh barokah ini dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa li jami'il asatid wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.